Nggak ngaku wibu, tapi nonton Naruto tiap minggu. Iki kisahku, perjuangan sejati. Saka cilik wes kenal ninja, nonton sampai subuh ora krasa wayah heti. Bangin pidati Hokage nanging uripan gel, tapi semangatku ora iso dibandel. Ngopi karo headset ngetik story, nulis fanfic nganti lali bengi. Konco padang guyu ibu ngelantor, tapi saiki aku kerja duitku makmur. Ora kabeh ngerti perjuanganku, tapi aku ngerti iki duniaku. Dari Jawa nganti Tokyo, wibu sejati tetap nyala bro. Saat dia mengangkat selimutnya, Lin Jijin tercengang oleh kejutan yang ada di depannya, seperti kucing yang menemukan tulang ikan. King Han berbaring di tempat tidur sembari tersipu malu. Sikap ini merupakan wujud kepercayaan dan penerimaan terhadap keadaan, dan tujuannya jelas adalah menemukan kedamaian batin. Dia mengenakan congsam putih ketat yang dibelinya di internet. Wajah Lin Jijin memerah saat melihatnya. Hawa panas tiba-tiba menjalar dari ujung rambut hingga ujung pantat. Dengan nada A minor, King Han bertanya, apakah pakaian ini cocok denganku? Gugup dan tak mampu mengalihkan pandangan, Jijin tersentak mengangguk dan berkata bahwa dia tampak sangat cantik. Terdorong oleh reaksinya, King Han mengakui bahwa dia juga membeli stoking hitam dan bertanya, apakah Jijin juga ingin melihat bagaimana penampilan stoking itu? Sembari berkeringat gugup, Jijin setuju dengan gembira, menyuruhnya untuk memakainya agar dia bisa melihat. Sementara Lin Jijin memperhatikan, King Han perlahan mulai mengenakan stoking hitam yang membuatnya semakin tersipu. Jijin terus memandanginya dengan penuh minat, seakan tak sabar ingin segera menyiksanya. Setelah selesai, King Han bertanya lagi, apakah sekarang aku terlihat cantik? Jijin meyakinkannya bahwa dia tampak cetar membahenol dan pakaian itu sangat cocok untuknya. Dengan bercanda, King Han mengatakan kepadanya bahwa stoking itu terasa sangat nyaman dan mengundang Jijin untuk menyentuhnya. Jijin yang semakin panas mendekat dengan lembut menyentuh kakinya. Sembari memijatnya, dia setuju bahwa ini terasa sangat nyaman. King Han yang berbaring di tempat tidur bergerak lebih dekat dan bertanya, mana yang menurutnya lebih nyaman saat disentuh, stokingnya atau isinya? Tersipu tetapi tersenyum, Lin Jijin menjawab bahwa dia merasa bergetar saat merasakan isinya, dan hal yang sama juga dirasakan oleh King Han. Tiba-tiba, momen gabrut mereka terganggu oleh suara ibu King Han dari luar. Dia berteriak bahwa dia baru saja membawakannya beberapa perlengkapan mandi dan menggantungkannya di gagang pintu untuk diambilnya nanti. Itu tentu saja mengejutkan Lin Jijin dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Lin Jijin berdiri dan menuju ke pintu untuk mengambilnya. Dengan ekspresi bingung, dia memperhatikan tas yang diberikan ibu King Han kepadanya. Ketika dia mengambil isi tasnya, dia tersipu malu ketika melihat sebuah kotak berisi barang-barang keamanan yang disiapkan ibu King Han untuknya. Benar-benar ibu mertua idaman ini, macuy. Membenarkan kecurigaannya, Jijin malu dan dengan sedikit kesal dia memasukkan kotak itu kembali ke dalam tas. Berpikir dalam hati bahwa mereka bahkan belum berciuman dan bertanya-tanya, mengapa terburu-buru? Sesaat kemudian King Han mengatakan kepadanya bahwa hari sudah larut, jadi Jijin harus menginap malam ini. Kemudian dengan malu-malu dia meminta Jijin untuk berbalik agar dia tidak melihatnya saat memakai popok. Bak psikopat gabrut, Jijin tersipu seolah-olah dia memperhatikan segalanya meskipun dia membalikkan badan. Sementara King Han dengan santai mengganti popoknya di belakang ruangan. Setelah selesai, dia mendekati Jijin dan berkata bahwa dia sudah siap. Sesaat kemudian tampak lampu kamar yang sudah dimatikan. Keduanya tampak gugup saat berbaring di tempat tidur. Mereka berbagi selimut yang sama sembari bercanda satu sama lain sehingga kehangatan memenuhi ruangan itu. Jijin bertanya kepada King Han, apakah dia menggunakan parfum karena dia mencium aroma yang menyenangkan di tempat ini. Dengan mata terpejam dan senyum nakal, King Han menjawab bahwa itu hanya aroma bawaan dari tubuhnya. Dia bilang bahwa Jijin boleh menciumnya jika dia tidak percaya. Dengan ragu, Jijin bergumam bahwa itu sangat mustahil. Apa aroma ini benar-benar dari tubuhnya?
King Han menatapnya sembari memberinya senyum menggoda, sehingga itu membuat perjaka satu ini terdiam. Dia tersipu malu karena terpikat oleh momen sialan itu. Perlahan mereka mulai mendekat satu sama lain, dan Jicin langsung open war dengan penuh gairah. Mungkin karena ini kali pertamanya, mata King Han tiba-tiba terbuka karena terkejut. Dia menarik diri dengan lembut dan memintanya dengan suara terengah-engah untuk menunggu. Namun di detik berikutnya dia pun terbawa suasana, pasrah dan hanya menerimanya dengan ikhlas. Setelah olahraga selama hampir 30 menit, King Han merasa bahwa ada sesuatu yang mulai keluar dari dirinya ketika dia merasa gugup. Dia bangun dari tempat tidur dan langsung memakai sandalnya. Sementara Lin Jicin yang kebingungan bertanya, "Ada apa?" Dengan wajah memerah karena malu, King Han berbalik dan mengaku bahwa dia baru saja mengompol lagi. Dia berdiri di samping tempat tidur dengan rasa malu yang luar biasa. Sementara Jicin memperhatikannya dari kasur. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Jicin dan memintanya untuk menunggu. Dia bertanya bagaimana perasaannya tepat sebelum cairan itu keluar. Apakah dia mengalami guncangan mental yang kuat? Dengan malu-malu King Han menjelaskan bahwa jantungnya berdebar kencang, merasakan sentakan di dadanya sehingga tubuhnya terasa hangat, kemudian kehilangan kendali dan bocor begitu saja. Astaga, ini kalau Luna Maya dengar pasti menangis dia. Mendengar ini, Lin Jicin menegaskan bahwa fluktuasi mentalnya sangat intens dan semuanya sesuai dengan dugaannya. Dia kemudian menjelaskan teorinya ketika mengingat kemampuan air bawaannya, bahwa dia menduga kekuatan Super King Han yang tak diketahui itu terkait dan dikendalikan oleh kekuatan mentalnya. Mendengar ini King Han merasa takjub, menyadari bahwa jika kekuatan mentalnya cukup tinggi, dia mungkin dapat mengembangkan dan mengendalikan kemampuan itu sepenuhnya. Dengan ide baru ini Jicin memutuskan untuk menguji teorinya. Dia meraih tangannya dan menyarankan agar mereka terus berciuman untuk melihat apakah fluktuasi mentalnya memicu efek yang sama atau tidak. King Han meminta Jicin untuk menunggu sebentar saja karena dia akan mengganti popoknya. Tetapi Lin Jicin yang tidak sabar mengatakan kepadanya untuk jangan khawatir, dengan alibi bahwa nantinya King Han akan mengompol lagi. Jadi sebaiknya mereka segera melanjutkan eksperimen gabrut itu. Si betina akhirnya terbujuk oleh rayuan maut si pejantan, dan mereka kembali berciuman dengan penuh gairah di tempat tidur. Setelah puas berciuman, Lin Jicin dengan lembut memegang wajahnya dan bertanya bagaimana perasaannya kali ini. Sembari terengah-engah King Han menegaskan bahwa perasaannya persis seperti sebelumnya. Gelombang fluktuasi mental yang intens segera diikuti oleh hilangnya kendali atas kandung kemihnya. Setelah mengujinya beberapa kali, Lin Jicin mengatakan bahwa dia sekarang yakin bahwa kekuatan supernya diaktifkan melalui kekuatan mentalnya. King Han yang basah kuyup dengan malu mengatakan bahwa dia sudah banyak mengeluarkan keringat gabrut. Jadi dia memutuskan untuk mandi wajib sebelum tidur. Tetapi saat di kamar mandi, dia berteriak bahwa dia lupa membawa piyama dan meminta Lin Jicin untuk membawakannya. Jicin setuju dan tanpa ragu dia pergi ke lemari pakaian King Han kemudian membukanya. Di dalam sana dia melihat sejumlah pakaian King Han yang terlipat rapi. Saat mencari, Jicin menemukan celana dalam yang lucu dengan pita merah muda. Berpikir dalam hati betapa imutnya celana itu, apalagi isinya. Namun dia sadar bahwa saat ini banyak yang menonton jika dia menciumnya. Jadi dia segera menyimpannya lagi. Sembari tersipu dia bertanya-tanya, apakah King Han selalu tidak memakai celana dalam saat tidur dengan popok. Kemudian para penonton menjawab, memangnya kenapa? Apa yang akan kau lakukan? Akhirnya, Jicin mengambil satu set piyama biru muda dan memutuskan bahwa itu sudah cukup. Sesaat kemudian keduanya sudah berada di tempat tidur. Lin Jicin terjaga dengan ekspresi berpikir dan menoleh ke arah King Han yang sudah tertidur lelap, bahkan sedikit mengeluarkan jigong. Jicin mendekat sembari tersenyum. Saking sayangnya sampai-sampai dia menyekat jigong King Han dengan lembut. Keesokan paginya, Lin Jicin diam-diam meninggalkan kamar itu, menutup pintu dengan hati-hati agar tidak membangunkannya. Tepat saat dia hendak pergi, dia bertemu dengan ibunya yang mengatakan bahwa sarapan sudah siap dan menyarankan Jicin agar makan sebelum pulang. Pada saat Jicin sedang sarapan bersama calon mertuanya, ayahnya bertanya apakah King Han sudah bangun. Jicin menjawab, "Belum om, saya sengaja tidak membangunkannya saat keluar." Mendengar itu ibunya mengira bahwa King Han mungkin kelelahan dan akan membiarkannya tidur lebih lama.
Sementara ayahnya berkomentar bahwa dia berharap putrinya akan disiplin seperti Lin Jijin. Tetapi ibunya membelanya, mengatakan bahwa setelah menjadi siswa terbaik di provinsi, King Han berhak beristirahat selama liburan. Setelah sarapan, Lin Jijin berpamitan kepada ibu mertuanya, mengatakan bahwa dia tidak perlu mengantarnya keluar. Setelah Jijin pergi, dia menutup pintu dengan senyum puas, berpikir dalam hati bahwa akhirnya anak perempuannya sekarang telah tumbuh dewasa. Dia kemudian bergegas menemui suaminya dan mengatakan bahwa tadi malam dia bangun untuk menggunakan kamar mandi dan mendengar suara pancuran air mengalir di lantai atas, mengisyaratkannya bahwa putri mereka dan Lin Jijin sedang berduaan di kamar mandi. Sembari berpikir, suaminya hanya setuju dengan kesimpulannya tanpa protes. Karena gembira dengan kemajuan besar dalam hubungan mereka, Ibu King Han cepat-cepat meraih ponselnya untuk segera memberitahu besan tentang kabar baik itu. Sementara itu, Lin Jijin tiba di rumah dan bersiap-siap untuk mencuci pakaian yang dikenakan tadi malam. Tepat saat dia berganti pakaian, ibunya tiba-tiba muncul dan dia sangat terkejut. Sembari tersenyum, ibunya memberinya senyum penuh arti dan mengacungkan satu jempol untuknya. Dia mengatakan kepadanya bahwa putranya sangat pintar, membuat Lin Jijin benar-benar bingung dengan pujiannya yang tiba-tiba itu. Adegan kemudian beralih ke sebuah gedung yang tampaknya merupakan sebuah kampus. Di dalamnya seorang pria berotot dengan kacamata hitam dan rambut panjang, diikuti oleh sekelompok pria yang sama kuatnya menerobos masuk ke sebuah dojo. Dia meneriakkan nama Liu Chuanwu dan menuntut penjelasan mengenai pemuda yang bernama Lin Jijin. Sementara Chuanwu sendiri baru selesai menjalani latihan. Dia dengan tenang berpura-pura tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dengan marah, pria itu berteriak bahwa Lin Jijin telah mendaftar di Akademi Evolusi dan menuduh Liu Chuanwu menggunakan taktik kotor untuk mencuri siswa tersebut supaya bergabung dengannya. Liu Chuanwu membalas dengan marah. Dia bertanya kepadanya, memangnya hanya Akademi Evolusi saja yang bisa merekrut siswa terbaik? Dan kemudian keduanya terlibat dalam perdebatan yang semakin sengit. Kedua dekan saling berteriak tentang prinsip-prinsip rekrutmen dan perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya, dan Liu dianggap sudah mengabaikannya tanpa rasa malu. Dengan nada tegas, Liu menyatakan bahwa metode rekrutmennya sepenuhnya sudah masuk akal dan merupakan bagian dari kompetisi yang adil. Dia menantang dekan itu dengan mengatakan bahwa jika dia tidak puas, dia bebas untuk mencoba merekrut Jijin kembali. Dengan marah, dekan Akademi Evolusi berteriak kepadanya, mempertanyakan bagaimana seseorang yang hina seperti dirinya bisa berbicara tentang kompetisi yang adil. Dia menantangnya untuk bertarung saat itu juga sebagai ukuran keadilan yang sebenarnya. Tetapi Liu Chuanwu mencemooh gagasannya. Sembari mengorek telinganya, dia bertanya, "Apa kau menganggapku sebagai orang bodoh?" Perdebatan semakin memanas ketika Liu menunjukkan perbedaan besar dalam tingkat kekuatan mereka. Menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang ahli bela diri tingkat 5, sementara lawannya ini hanyalah seorang petarung biasa tingkat 9, yang itu akan membuat pertarungan menjadi tidak adil. Lagi pula kau sekarang berusia 48 tahun, sementara aku berusia 95 tahun. Apa kau berniat memanfaatkan masa mudamu dengan mencoba menindas seorang pria tua sepertiku? Mendengarnya membuat dekan itu kesal dan terdiam cukup lama. Pada akhirnya dia berbalik untuk pergi bersama kelompoknya, berteriak bahwa selama Liu Chuanwu menolak fusigen mereka, dia akan tetap lemah selamanya dan dapat terus bermain dengan manusia darah murninya yang tidak lebih baik dari serangga. Sesaat kemudian dekan itu kini sudah berada di kantor dan berbicara dengan Ma Dongji. Di sana Ma Dongji menasihatinya untuk jangan khawatir, meyakinkannya bahwa pada waktunya nanti, dia yakin bahwa Lin Jijin akan melihat bagaimana teman-teman sekelasnya melampauinya melalui fusigen dan modifikasi mekanis. Dan setelah itu dia secara alami akan mengikuti jalan mereka. Tetapi dekan itu bersikeras bahwa masalah sebenarnya bukanlah itu. Tetapi Liu Chuanwu telah melanggar aturan dan harus dihukum karenanya. Dengan tenang Ma Dongji menyarankan, jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh Liu, maka dia harus membalasnya dengan mencuri murid terbaiknya. Gugup namun yakin, dekan itu setuju untuk mengikuti sarannya. Setelah dekan itu pergi, Ma Dongji kini sendirian di kantornya. Sembari memegang cangkirnya, dia merenungkan bahwa meskipun dekan tadi biasanya orang yang tenang, dia selalu kehilangan ketenangannya dan menjadi tidak rasional ketika berhadapan dengan Liu Chuanwu. Sambil menyesap minumannya, dia memikirkan Liu Chuanwu.
menyadari bahwa setelah bertahun-tahun, Liu sama sekali tidak berubah dan mulutnya masih tajam seperti dulu. Dia menyesali bahwa Liu Chuanwu memilih jalan yang salah di masa mudanya karena percaya bahwa tubuhnya sama tangguhnya dengan lidahnya. Dan jika bukan karena pilihannya, dia setidaknya bisa menjadi kepala sekolah sekarang ini. Adegan kemudian beralih ke jalanan kota yang tenang. Di sana tampak Jichin dan King Han jogging bersama di sepanjang jalan. Setelah beberapa saat King Han berhenti sembari terengah-engah. Dia kelelahan dan benar-benar kehabisan nafas, mengatakan bahwa kakinya sudah tidak sanggup lagi untuk lari. Lin Jichin mendekat dan memberinya sebotol air untuk menghilangkan dehidrasi. Saat King Han minum, Jichin menyarankan agar mereka menyelesaikan latihan hari itu. Dia mengajak King Han untuk mencari tempat duduk agar bisa merelaksi otot. Tak lama kemudian King Han mengambil posisi gabrut di bangku kayu terdekat. Dan Lin Jichin duduk di sampingnya untuk memijat kakinya agar bisa meredakan ketegangan otot. Dengan penuh sukacita, King Han berbalik dengan tatapan gabrut untuk berterima kasih kepadanya. Sembari terus memijatnya dengan semangat, Jichin tersenyum dan berkata bahwa mengingat betapa dekatnya mereka saat ini, dia tidak perlu berterima kasih. Kata-katanya membuat King Han tersipu malu dan hampir mencret lagi. Dia menopang dagu sembari memainkan rambutnya berulang kali. Dengan malu-malu dia bertanya langsung kepadanya tentang hubungan mereka saat ini. Namun dalam hati King Han juga menanyakan, apakah dia masih menganggapku sebagai teman masa kecilnya? Atau apakah kita ini sudah pacaran? Oke cuy, semakin seru, semakin ngiler, dan semakin menegangkan cerita ini. Jangan lupa berikan like dan share sebanyak-banyaknya agar gua lebih semangat lagi jika videonya benar-benar ramai. Nantikan lanjutannya minggu depan dan tetap semangat.